Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Muhtarin, yaitu kitab yang bisa menjadi pengingat kita yang hidup di zaman modern ini, supaya kita tidak tertipu oleh keadaan dan oleh situasi yang terkadang banyak membuat orang silau. Dengan mengaji kitab ini, kita akan memperoleh pencerahan-pencerahan dari makalah-makalah para salafus soleh, yaitu para sufi yang sudah teruji kualitas kesalehannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalam hikmahnya ini menjadi oase kita dalam menghadapi kehidupan di dunia ini, khususnya bagi para salik yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajian malam ini kitab Tanbihul Muhtarin sudah sampai pada halaman 73. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa kana Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Jadi Fudail bin Iyad ini banyak menjadi referensi, ya, kalimah-kalimahnya. Yaqulu, berkata siapa Fudail bin Iyad, ya, idza ra'aitum, apabila kamu melihat al-alima, orang yang berilmu atau orang yang alim, awil abidah, atau seorang hamba, ya, seorang ahli ibadah, yang syorohu insaroha yan syorohu, yan syarihu, menjelaskan siapa, ya, alim atau abid, lidzikrihi, kepada zikirnya, bisolahi, dengan baik, indal umaroi, di hadapan para penguasa, para pemimpin. Jadi umaro ini jamaknya amir. Seperti kalau di Indonesia ini, ya, mulai dari presiden, ya, dan pejabat-pejabat, ya, sampai tingkat daerah, itu semua termasuk amir, umaro, ya, penguasa. Wa abna'id dunya, dan anak keturunan dunia. Fa'lamu, maka ketahuilah, annahu, sesungguhnya orang alim tersebut atau hamba tersebut, mura'in, itu orang yang ahli riya, ya, ya, mura'un.
Maksud makalah ini, apabila kita melihat al-alim, ya ini sebagai kritik, ya koreksi terhadap ya diri kita. Apabila Anda melihat orang yang berilmu atau orang yang ahli ibadah, kemudian dia menjelaskan tentang aktivitas zikirnya secara baik di hadapan penguasa. Jadi maksudnya dia tampil di hadapan penguasa itu dengan tampilan yang maksimal atau luar biasa. Maka ketahuilah bahwa orang tersebut, yaitu orang yang berilmu maupun orang yang ahli ibadah, itu sesungguhnya adalah ahli riya, itu muraun. Kenapa demikian? Ya, ini menarik. Karena orang tersebut riya atau tidak itu dapat dilihat ketika posisinya sedang sendiri, ya, apakah dia juga istiqomah dalam zikirnya, ya, tidak ada orang, tidak ada siapapun. Dia tetap bermunajat kepada Allah tanpa harus dilihat oleh siapapun. Nah, sementara yang disebut tadi al-alim dan al-abid itu nampak baiknya ketika tampil di hadapan para umara atau para sultan. Nah, jika orang tersebut ketika sendiri malas zikir, tapi ketika di hadapan penguasa ya zikirnya dimaksimalin, ya, lagunya dipakai lagu yang paling istimewa, gayanya juga sama, pakai yang istimewa gitu. Sementara kalau sendiri nggak ada orang, ya males-malesan, ya lah, ketahuilah kalau ada orang yang berilmu atau orang yang ahli ibadah, ketika posisinya seperti itu, catat bahwa orang tersebut adalah ahli riya. Ini sangat lembut sekali, ya, sebagai kritik. Bukan berarti orang yang dekat umara itu jelek semua, tidak. Maka di sini bisa menjadi barometer ketika seorang yang alim dan abid sendiri di rumahnya, dia juga asik istiqomah dalam zikirnya. Begitu juga ketika ya diundang oleh siapapun dalam posisi yang sama, ini ilatul hukmi sebagai ahli riya hilang. Jadi dalam memahami makalah Syekh Fudail bin Iyad ini harus proporsional. Artinya yang dikritik ini adalah orang yang alim, orang yang ahli ibadah, yaitu ketika di hadapan penguasa itu tampilannya maksimal, gitu. Menampilkan sebagai sosok orang yang soleh, menampilkan zikirnya maksimal, menampilkan intonasi yang pokoknya paling top lah gitu. Sementara kalau dia sendiri di rumah, boro-boro megang tasbih, boro-boro munajat, boro-boro zikir, lah maka indikasi orang yang demikian ini jelas bahwa orang tersebut banyak dipengaruhi oleh penyakit riya. Jadi dia hanya ingin tampil bagus di hadapan makhluk, di hadapan penguasa, sementara
ketika dia sendiri ya tidak menampilkan semangat yang sama. Nah, inilah sebagai kritik kepada orang yang alim dan ahli ibadah tapi ada ketidakseimbangan. Maka apabila seorang yang alim dan abid memiliki keseimbangan, tentu ilatul hukminya riya hilang. Ya, andai mereka tidak diundang oleh siapapun, ya istiqomah dengan auratnya, dengan zikirnya. Ada orang nggak ada orang tetap zikir. Kemudian suatu ketika dipanggil, ya posisinya tetap sama, tidak aneh-aneh, apa adanya. Nah, ini baru ilatul hukminya, riyaknya sudah mulai bisa dikendalikan. Itu, ya. Jadi jangan sampai dipahami tidak utuh. Akhirnya semua yang datang ke Umarok wah dianggap sama. Tidak, belum tentu. Ya, ini belum tentu. Sebab kriteria Umarok ini juga memiliki ciri-ciri yang beragam. Ada Umarok. Ya, umaroknya itu ulama, ya. Dia orang yang konsisten istiqomah ya, dengan ilmu gitu. Nah, ini juga ada. Apakah lantas disamaratakan? Ya. Nah, tentu ya kita harus bijak gitu. Maka dalam hal ini ya membaca teks ya, teks makalah para ulama ini juga harus disesuaikan dengan konteksnya. Ilatul hukminya juga harus dilihat secara utuh. Ulama dulu melarang begini karena ada faktor riya tadi. Kenapa? Ya karena orang tersebut kalau di rumah sendirian tidak pernah zikir, tapi ketika diundang ya oleh penguasa tampilannya luar biasa dan ekspresinya ya kayak benar-benar orang-orang yang ahli zikir. Nah, inilah yang perlu kita hindari. Jadi jangan sampai kita ketika sendiri malas melakukan zikir, namun ketika ada banyak orang, apalagi di depan penguasa, kita nampak ya sebagai orang yang ahli zikir, bahkan nampak sebagai orang yang soleh. Nah, ini oleh Syekh Fudail bin Iyad termasuk orang yang indikasinya melakukan riya, yaitu pamer. Kemudian wakana Sufyan bin Uyainah, ya ini Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu. Yaqulu berkata siapa Sufyan bin Uyainah. Ya, jadi ini kalimat ini menurut saya ya menjadi penerang ya. Penerang bagi para salik ya dalam membersihkan kotoran-kotoran batiniah ya. Dalam situasi apapun kita tetap sama. Jadi riya itu ya harus kita berantas. Riya itu ya harus kita bersihkan. Gitu. Maka dengan belajar ilmu tasawuf ini kita tahu penyakit riya ternyata ya bahaya sekali. Merusak seluruh amal ibadah kita. Idza ra'aitum, apabila kalian melihat talibal ilmi. Nah, ini yang dikritik pencari ilmu. Kalau tadi al-alim dan al-abid ya, ini yang dikritik talibal ilmi, orang yang mencari ilmu. Kullama izdada, ketika bertambah apanya ilmunya, kullama raghiba, dan ketika tambah kecintaan fit dunia, pada dunia, wasahwatiha, dan sahwatnya, sahwat dunia, fala ta'lamu, maka kamu jangan belajar dengan orang tersebut. Itu. Maksudnya begini,
Kalau kalian melihat sosok thalibul ilmi, pencari ilmu, ya ketika dia sudah mulai istiqomah dengan ilmunya, istada ilman, tapi bertambah pula kullama raghiba fid dunya wa syahwatiha, tapi kecintaan terhadap dunia dan syahwatnya tinggi pula gitu ya. Jadi ilmunya bertambah tapi kecintaan dunia juga bertambah. Bagaimana bentuk kecintaan dunia? Ya itulah, itu mulai akan nampak perhitungan-perhitungan yang sifatnya materi, duniawi. Contoh misalkan karena dia merasa alim, merasa berilmu, ketika diundang untuk pengajian, untuk mengisi ya kegiatan-kegiatan ceramah gitu, orientasinya sudah berubah, tidak intisyarul ilmi, menyebarkan ilmu, tapi sudah tolabud dunia, akhirnya keluar angka. Nah ini yang semacam ini perlu dihindari. Maka apabila menemukan orang yang berilmu kemudian melakukan komersialisasi, ya, jadi komersialisasi ilmu ya dengan cara tadi ya, memberikan target nilai sekian. Nah, ini pertanda bahwa orang tersebut sudah hubud dunia, ya, hatinya dipenuhi dengan kecintaan dunia dan syahwatnya. Maka apabila orang semacam ini ada, ya, maka jangan kamu belajar lagi pada orang tersebut. Sebab kalau ciri-cirinya sudah jelas seperti ini, kok masih tetap ngaji, ya sama saja Anda ya telah membantu orang tersebut dalam kesesatan gitu. Jadi memang jadi santri, jadi kiai ya berat ya, artinya dituntut keikhlasan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi santri dan kiai ini ya modal dakwahnya ya harus ikhlas gitu. Kalau tidak ikhlas ya seperti yang disebutkan ini. Santri contoh tadi, kalau sudah orientasi dunia kemudian melakukan komersialisasi terhadap ilmunya, ini pun sudah dianggap ya mulai cenderung kepada dunia. Bahkan di sini dijelaskan jangan kamu ngaji lagi sama dia. Kenapa demikian? Li'annakum, sesungguhnya kamu tu'inuhu, kamu menolong orang tersebut ala dukhulin nar, atas masuk ke dalam neraka. Bitaklimikum, dengan kamu ngaji, dengan ngajimu iyahu, kepadanya. Ya. Jadi ini kalimat yang sangat ya, luar biasa ya. Di kehidupan modern ini kita diingatkan ya, khususnya para santri, para kiai, ya tetaplah ketika mengajar prinsip dasarnya harus ikhlas lillahi ta'ala. Jangan sekali-sekali mengkomersialisasikan ilmu, ya, mengkomersialkan ilmu. Sebab kalau sudah mengkomersialkan ilmu, ya, ini pesan dari Syekh Sufyan bin Uyainah, kamu janganlah ngaji sama orang tersebut karena kamu sama saja membantu ya masuk ke dalam api neraka.
Ini ya sangat prinsip sekali ini. Nah, karena itu jangan sampai salah pilih guru, ya, salah pilih guru. Kalau gurunya orientasinya sudah mulai dunia, sudah mulai orientasinya komersialisasi dakwah, komersialisasi ilmu, itu jangan ngaji lagi. Sebab kalau kamu ngaji lagi dengan ciri-ciri orang yang seperti itu, sama halnya dirimu telah membantu mereka untuk masuk ke dalam api neraka. Itu. Wa kana Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu an. Ini Ka'ab bin Ahbar yaqulu berkata, ya. Sayati akan datang zamanun apa? Waktu, ya. Ya ta'allamu, belajar ngajar, ya. Juhaluhum, juhal itu jamaknya jahlun, jahil, ya. Orang bodoh, ya. Jadi orang bodoh di antara kamu al ilma, ilmu. Nah, ini kalimatnya menarik sekali. Jadi sayati akan datang suatu masa orang yang bodoh di tengah kalian akan mengajarkan ilmu. Bagaimana ya orang bodoh nggak punya ilmu kok ngajar ilmu itu. Nah, ini disyaratkan, ya, dalam kitab ini. Apakah zaman ini sudah masuk atau masih belum? Ya, kita bisa dilihat, ya, kondisi di tengah masyarakat kita. Kalau ada orang istilahnya ngaji tidak pernah, mondok tidak pernah, sekolah tidak pernah, istilahnya kuliah, ya, di ilmu-ilmu keislaman juga tidak, kemudian ngajar. Nah, ini terus yang mau diajarin apa? Ilmunya dari mana? Pasti yang muncul ya ilmunya ngarang. Ya, pasti yang terjadi ya akan menyesatkan kepada yang lain. Bahkan menurut hadis Nabi juga ada yang sejalan dengan ini. Saati zamanun juga sama. Nabi sudah memprediksi suatu saat akan datang satu masa, ya. Kemudian di akhir hadis wabahagia juhala, ya. Dan tersisa pada masyarakat itu hanya orang-orang yang bodoh. Wa aftau bi ghairi ilmin, dan orang-orang bodoh yang diangkat menjadi pengajar tadi, dia berpendapat tanpa ada ilmunya. Itu hadisnya adalah ini makalah yang diucapkan oleh Syekh Ka'ab bin Ahbar ini juga menarik sekali, ya. Beliau juga memprediksi suatu saat akan datang zaman juhaluhum, orang yang bodoh di antara masyarakat itu mengajar ilmu. Nah, kemudian sumayataghayyaruna bihi, kemudian mereka merubah bihi dengannya alal qurbi, atas kedekatan, ya, minal umaroi, dari para umaro. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya, ilmu tidak ada. Mau tidak mau orang-orang yang seperti ini gampang untuk, ya, diperdaya oleh, ya, politisi, oleh para ulama, gitu, ya. Oleh politisi dan oleh para penguasa yang akhirnya dia akan
dimanfaatkan sehingga wa afta bi ghairi ilmin. Dia berpendapat terkait persoalan agama tidak memiliki dasar ilmu. Kama yataghayyarun an-nisa 'ala rijal, sebagaimana ya para wanita ya berubah ya terhadap laki-laki. Ini terkait dengan ya persoalan akhlak ya. Jadi fadzalika, maka demikian itu hadduhum, bagian mereka, min ilmihim, dari ilmu mereka ya. Jadi makalah-makalah yang disampaikan oleh para ulama tadi ya menurut saya menjadi warning ya, catatan penting sebagai koreksi buat diri kita. Jangan sampai kita masuk dalam kriteria tadi. Karena itu ya, jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti ngaji. Ya, kapanpun dan dimanapun. Sebab suatu saat ya ketika ilmu kita sudah mapan ya, kemudian kita diberikan amanah untuk ngajar ya, itu kita ngajar memiliki landasan ya, basic ilmunya jelas. Ini pentingnya kita jangan berhenti belajar. Tapi kalau dia sudah merasa ya berilmu kemudian malas belajar, apalagi ilmunya ya tidak seberapa gitu. Ini juga sama akan menjadi juhaluhum ya ta'allamu juhaluhum al-ilma. Karena itu apa yang disampaikan dalam makalah ini ya sesungguhnya warning bagi kita. Andai kita ini hidup pada zaman sekarang ya, kemudian indikasi-indikasi juhaluhum, orang-orang yang bodoh ini sudah mulai ngajar ilmu, oh berarti apa yang disabdakan Nabi, apa yang diprediksi oleh Ka'ab bin Ahbar ini mendekati kebenaran. Nah, sebagai koreksi buat kita, oh kalau begitu ya saya tidak akan seperti itu. Saya tidak akan ngajar ya kalau tidak memiliki penguasaan terhadap ilmunya. Itu. Jangan sampai kita tidak memiliki background keilmuan kemudian mengajar sesuatu ilmu yang kita tidak tahu, pasti doldun, sesat menyesatkan. Pasti wa aftau bi ghairi ilmin, dia akan berpendapat tanpa didasari dengan ilmu. Itu. Wa kana Shalih al-Mari radhiyallahu anhu yaqul ya, selanjutnya kalimatnya Shalih al-Mari radhiyallahu, man barang siapa idda'a, yang mengaku, siapa man al-ikhlasa ya, ikhlas fil ilmi, di dalam ilmu ya, jadi orang yang mendakwahkan dirinya, mengaku dirinya itu ikhlas ya, di dalam mengajarkan ilmu. Fal yu'rid ya, maka berpalinglah ala nafsihi, atas dirinya. Idza wasafahun nas, apabila manusia mensifati orang tersebut bil jahli, dengan bodoh, wariyai, dan ahli riya. Ya. Ini juga sebagai catatan. Jadi ini kalimah dalam hikmahnya ini menarik, relevan ya. Nah, ini. Kalau zaman sekarang ada ya man idda'a al-ikhlas fil ilmi. Kalau zaman sekarang ada orang yang ngaku-ngaku ikhlas. Jadi ini ngaku-ngaku. Sebenarnya ikhlas itu ya tidak perlu pengakuan. Ya. Kalau ada orang-orang yang ngaku-ngaku ikhlas, kemudian ya harus dilihat dulu
apakah orang tersebut menurut masyarakat itu benar-benar orang yang berilmu atau orang bodoh, atau orang tersebut itu ahli ibadah yang ikhlas atau ahli riya gitu. Maka kalau ciri-ciri, oh iya dia tuh orang bodoh, nggak ngerti apa-apa, oh iya dia itu ya bisanya hanya pamer gitu. Dia ibadah kalau nggak ada yang muji nggak ibadah gitu misalkan. Nah, maka oleh Syekh Saleh ini kita disuruh berpaling, menjauhi orang yang memiliki ciri-ciri tersebut. Nah, sebab orang yang memiliki ciri tersebut tidak akan bisa mempengaruhi diri kita untuk menjadi baik. Bagaimana kok diri kita bisa menjadi baik? Wong dia saja seperti itu. Ya bil jahri warya. Jadi dia itu ya ilmunya tidak ada, riyaknya gede, kemudian ngaku-ngaku paling ikhlas. Gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini hendaklah menjadi catatan. Jangan dideketin, lebih baik berpaling, menjauhi. Sebab kalau dideketin, ya pasti akan berefek kepada siapapun yang mendekati. Akhirnya ya akan mengikuti sifatnya. Riya ya nanti dianggap hal yang biasa, padahal ini riya gitu. Fa in insyaraha sadruhu, dan apabila lapang dadanya lidzalika kepada tersebut, fahuwa shadiqun. Kalau dadanya itu lapang, ya istilahnya jembar atine, ya wawasan ilmunya ada, ya kemudian masyarakat juga ngakui, ya fahuwa shadiqun. Oh, berarti dia orang yang jujur, orang yang benar. Jadi tidak ahli riya dan juga dia orang yang berilmu. Yang menjadi catatan di sini adalah orang yang tidak punya ilmu, ahli riya, kemudian ngaku-ngaku paling ikhlas. Maka Syekh Saleh ini memberikan solusi, ya tanyakan dulu ke sekelilingnya siapa dia gitu. Oh ternyata dia ya nggak pernah ngaji, nggak pernah mondok. Oh ternyata dia itu ahli riya. Oh, berarti ya harus berpaling, nggak boleh untuk didekati. Fa in qabadu min dalika, ya apabila ya istilahnya tidak ada dari ciri-ciri tersebut, ya mindalika, bahwa muraid, ya dia ya termasuk ahli riya, itu karena tidak punya ilmu dan tidak paham soal apa itu ikhlas. Gitu. Kalimat Syekh Saleh ini menarik, ya. Jadi man idda'a ikhlas, kalau ada orang-orang ngaku bahwa dirinya paling ikhlas, ya ini bisa dilihat, dicek, ya benar enggak dia ini benar-benar ikhlas. Ternyata ya perlu dilihat latar belakangnya, apakah dia itu memang orang yang berilmu atau paham ilmu tasawuf, paham soal riya atau tidak. Ya, kalau tidak, ya ikhdaru, gitu, jauhilah. Ya, ikhdaru, jauhilah, hati-hatilah. Alimat dunia, ya orang yang memiliki ilmu, ya tapi memiliki kecintaan hubud dunia yang tinggi. Jadi hati-hatilah terhadap orang yang berilmu tapi memiliki hubud dunia yang tinggi. Ya, antujali suhu, ya. Jadi hati-hati
dengan orang tersebut untuk duduk bersamanya. Itu. Fa innahu yuftinukum, karena orang tersebut ini akan mendatangkan fitnah kepadamu. Bizahrafati kalamihi, ya, dengan keindahan-keindahan kalimahnya, ya, istilahnya dia jago, ya, kalau soal ngolah kata-kata itu jago gitu, mempesona gitu. Wa madhihi, dan pujiannya lil ilmi terhadap ilmu, wa ahli, dan ahli ilmu, min ghairi amalin, tanpa dibarengin dengan pengamalan, bihi, dengan ilmu. Jadi penjelasan dari makalah di atas, ya, kita diingatkan jangan sampai kita duduk dengan orang yang bodoh, yang tidak berilmu, yang amalnya banyak didasari dengan riya, ya, apalagi ditambah hubud dunya. Orang yang seperti ini kalau didekatin tidak akan bisa memberikan manfaat. Justru efek negatifnya akan mempengaruhi orang-orang yang mendekatinya. Yuftinukum, ya, ini artinya menjadi fitnah, ya, ada pengaruh negatif karena akan merusak akhlak. Nah, kalau ada ciri-ciri seperti ini, ya cepat-cepat jauhilah, ya, fahdaru, itu, ya. Bahkan Fudail bin Iyad, dan ada siapa Fudail bin Iyad, rahimahu ta'ala, yaqulu, berkata, min alamatil mura'in, ya, ini khobar muqaddam, ya, termasuk sibih jumlah, ya. Jadi kalau ada kalimat kok diawali dengan jar majrur, yaitu rumusnya sibih jumlah. Terus tarkibnya khobar muqaddam mubtada muakhar. Min alamatil mura'in, itu termasuk tanda-tanda orang yang ahli riya, bi ilmihim, dengan ilmu mereka. Ini kritik juga terhadap orang yang ahli riya dalam ilmu. Ayyakuna, hendak ada apa ilmuhum, ilmu mereka, kal jibali, seperti gunung, ya. Jadi ilmunya tinggi setinggi gunung. Wa amaluhum, dan amal mereka, ya, bihi, dengan ilmu, kaduri, ya, seperti biji sawi yang kecil, gitu. Jadi ini perumpamaan, ya, orang yang ahli riya, ya, itu ciri-cirinya ilmunya segede gunung, tapi amalnya, ya, seberat biji sawi, artinya tidak imbang. Karena itu, ya, penting sekali kita belajar, ya, ilmu tasawuf supaya ngerti, ya, manfaat daripada ilmu yang diamalkan, dan juga punya rasa khosyah, takut, ya. Takut itu kalau kita sudah ngaji, ilmunya tidak diamalkan, muncul rasa takut, muncul malu kepada Allah. Nah, ini kalau orang yang ngaji tasawuf itu biasanya muncul, ya, saya sudah ngaji, dapat ilmu ini, ya, kira-kira ilmu ini sudah saya amalkan belum? Kemudian kalau belum, ya, mulai kapan? Gitu. Jangan sampai cuek, ya, nggak ada beban, bahkan menganggap nggak penting ngamalin ilmu. Akhirnya apa? Kalau ilmu tidak diamalin, ya, ibarat lentera, semakin hari semakin redup, dan akhirnya
mati total. Cahaya ilmu tidak ada di dalam dirinya. Kemudian yang dominan adalah hawa nafsunya. Ini bahayanya orang yang tidak mengamalkan ilmu, ya. Mudah-mudahan dari penjelasan ya yang dikutip oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani tentang bahayanya ya sifat riya, baik yang dialami oleh orang yang alim, orang yang berilmu, atau al-abid, orang yang termasuk ahli ibadah, dengan penjelasan dan uraian di atas bisa menjadi warning ya, hati-hati buat kita, jangan sampai kita seperti apa yang diuraikan oleh mu'alif ini. Sebab kalau kita tidak bisa merubah diri dengan sedikit-sedikit mengamalkan, ya kita akan sama dengan apa yang disampaikan oleh mu'alif. Ya, karena itu ya, supaya ilmu kita ini manfaat, ya amalkan sedikit-sedikit ya, walaupun ya semua butuh proses, semua butuh proses. Tidak bisa langsung sekaligus berubah total, tidak bisa. Paling tidak ya kita bertahap. Tahap pertama kita bisa menjaga sholat 5 waktu. Itu tahap pertama. Kalau lupa ya punya penyesalan, punya kesedihan, kemudian cepet-cepet qadha. Itu ya tanda-tanda. Kemudian setelah sempurna di dalam menjaga sholat 5 waktu, ditambah sholat sunnah. Ini sederhana sekali. Kalau ini sampai lepas ya, orang berilmu sholat waktunya bablas, apalagi sholat sunnahnya. Ini sudah minus. Minus setiap hari terus-terusan ya, akhirnya ilmunya mati, hatinya mati. Enggak sholat dianggap biasa. Ya, enggak ada kesedihan. Karena apa? Hatinya sudah mati. Kalau mati susah untuk diingatkan. Itu. Nah, disinilah pentingnya kita ngaji kitab seperti ini, supaya ada yang mengingatkan, supaya oh iya ternyata yang dimaksud oleh mu'alif ini diri saya gitu. Kalau diri saya ya segera untuk memperbaiki menjadi lebih baik. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman dan anugerah bisa mengamalkan ilmu yang kita pahami ya, sehingga ilmu kita benar-benar ilmu yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.